adik-adik harus tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oh iya, ngomong-ngomong, kakak yang lain mana ya? Adik-adik, ternyata ada kakak Esther dan juga kakak Yana. Apa kabar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, 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 hooray! Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan telah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu. Hingga saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami serta ibadah kami Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah kepada Tuhan, memberikan kami sukacita, semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yang tak pernah didengar telinga,
Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan.
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Efesus 4 ayat 32 bunyinya, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu. Amin. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu yang terdapat dari Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, saya mau maaf ayat minggu lalu. Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Hai teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat minggu lalu terdapat dari Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, seorang terhadap lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 32 bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. God bless you. Bye. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu dengan kitab Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 32 bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 4 ayat 32
Bunyinya, "Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat cerita tentang seorang panglima yang bernama Naaman. Nah, adik-adik, Naaman ini dikatakan bahwa dia kena penyakit kusta, dan orang yang sakit kusta itu dijauhi oleh orang. Tidak ada orang yang mau berteman dengan dia karena penyakit kusta itu dikatakan bahwa penyakit yang sangat menjijikan. Nah, pada waktu itu Naaman mendengar bahwa ada seorang nabi yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan dia. Oleh sebab itu, Panglima Naaman pergi ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Iya adik-adik, waktu sampai di sana, Elisa menyuruh dia ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Dan saat itu Naaman sangat kecewa karena Naaman maunya bahwa Elisa menemui dia dan mendoakan dia, dan tidak sesuai apa yang menjadi pemikiran Naaman, dan saat itu dia sangat kecewa. Nah, adik-adik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan Naaman, pada akhirnya dia tetap taat dan pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali dan mengalami kesembuhan. Jadi adik-adik, kita harus belajar taat. Iya, walaupun kadang-kadang yang kita alami tidak sesuai yang kita harapkan, Tetapi percaya bahwa rencana Tuhan dan jalan Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk kita. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 55 ayat 8. bunyinya, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan di nomor ini. Hari lambat, Hari Kamis. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tak lupa pastinya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengajarkan kami untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang percaya hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap rencanamu pasti yang selalu terbaik untuk setiap kami Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, bahkan papa mama juga berkati yang ada di rumah Tuhan. Beri kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kami semua. Ini hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Minggu depan. Tuhan Yesus